Hai teman-teman semua, welcome back to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Tragedy of Prewedding, di mana di episode sebelumnya sudah dijelaskan tentang keyakinan Citra yang tetap nekat ingin pergi ke lokasi di mana terakhir kali calon suaminya itu tewas. Sedangkan hal itu membuat kedua orang tuanya sangatlah cemas, mengingat kondisi kejiwaan Citra yang belum sepenuhnya pulih. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Sepertinya akan semakin menegangkan. Tonton terus kelanjutan ceritanya ya. Sebelum mendengarkan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Selamat menonton! Episode 27, Pelayanan on Call. Entah sejak kapan, sosok Adnan pun sudah lama berada di dalam mobil gadis itu, menyaksikan perseteruan Citra dengan kedua orang tuanya, juga melihat betapa sedih dan terlukanya gadis itu semenjak perpisahan mereka beberapa waktu lalu. Adnan pun tak menyangka jika gadis itu benar-benar nekat pergi seorang diri ke tempat itu, tempat di mana terakhir kali ia hidup. Aku bisa merasakan kesedihan kamu, Citra. Bahkan keyakinan dalam hatimu mengenai apa yang sebenarnya terjadi sama aku ini adalah benar. Tapi, kamu tentu saja tidak bisa sendirian menghadapi hal sebesar ini. Manusia yang akan kamu hadapi jauh lebih berbahaya dibandingkan hewan buas sekalipun. Kamu juga tidak akan pernah menyangka jika penderitaan yang tengah kita rasakan ini adalah ulah dari orang terdekat kita sendiri. Adnan menatap sendu ke arah gadis itu yang tampaknya masih termangu, dengan buliran bening yang masih terus mengalir dari pelupuk matanya. Citra hanya bisa terdiam, menatap ke arah luar mobil dan melihat pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi di balik lebatnya hutan pinus itu. Suara gemuruh dari langit pun mulai terdengar. Langit yang biru dan awan yang putih kini berganti dengan suasana langit yang mulai gelap mengabu. Hembusan angin pun mulai bertiup lebih kencang, menciptakan suara sepoi dedaunan yang saling beradu. Dedaunan kering mulai berserakan tersapu angin. Rintikan hujan pun perlahan menitik hingga terlihat di balik kaca mobil, membuat gadis itu mengerjapkan mata dan tersadar dari lamunannya. Ia menyeka air matanya di pipi dan menarik napas panjang. Sekuat apa ia mencoba untuk menepis bayang-bayang kekasihnya, tapi tak pernah kunjung menghilang. Justru rasa rindu itu semakin membara dalam lubuk hatinya, menolak untuk menjadi abu. Adnan, apa aku ini begitu lemah? Atau rasa cintaku yang terlalu besar, sampai-sampai aku seperti orang bodoh seperti ini? Kegelapan dan gemuruh dari langit yang paling aku takuti, kini aku hadang begitu saja, mengalahkan gemuruh dan kobaran api di dalam hati aku yang gak pernah padam untukmu. Sejauh apa kamu pergi, rasanya aku selalu merasa kamu masih ada di sini bersama aku. Ucap Citra yang entah mengapa ia seperti merasakan kehadiran sosok kekasihnya. Kamu benar, aku memang ada di sini, bahkan dekat sekali denganmu, meski kamu tidak akan pernah bisa mendengar dan melihat kehadiranku di sisimu. Aku pun sama, aku sangat merindukan kamu. Adnan pun menitikkan air mata, merasakan kedekatan dengan kekasihnya. Hanya saja saat ini mereka terpisahkan oleh tabir dua alam yang berbeda. Kemudian Citra kembali menyalakan mesin mobilnya, berniat untuk beranjak dari tempat itu dan menuju lokasi di mana terakhir kali mobil Adnan ditemukan. Gadis itu benar-benar sangat nekat, tak memikirkan bahaya yang akan menghampirinya saat ini. Sedangkan di luar sana hujan pun semakin deras disertai angin kencang dan gemuruh petir yang menggelegar. Tapi tak melunturkan sedikit pun keinginan hatinya untuk memasuki lebih dalam kawasan hutan itu. Citra, tolong jangan pergi ke tempat itu. Kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana? Adnan tampak mencemaskan gadis itu. Ia pun saat ini tengah kebingungan harus berbuat apa untuk menghentikan apa yang akan dilakukan oleh gadis itu. Mengingat kondisi Citra yang baru saja pulih dari sakit, membuat Adnan khawatir jika gadis itu akan mengulangi kembali aksi nekatnya malam itu. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Adnan semakin resah. Tak tahu harus berbuat apa. Ia tak punya kekuatan lebih untuk menghalau gadis itu. Sama halnya dengan Hendro yang saat ini juga merasa begitu resah. Saat mengetahui putrinya pergi seorang diri,
Mengingat pula kejiwaan gadis tersebut masih belum stabil, menyisakan rasa khawatir yang begitu besar dalam hati dan benak Hendro. Kemudian ia meraih kembali ponselnya dan menghubungi seseorang yang sekiranya bisa membantu untuk memantau keberadaan Citra. "Halo, Diki. Sorry banget Om ganggu kamu di jam kerja seperti ini," ucap Hendro ketika sambungan teleponnya sudah terhubung pada lelaki yang saat ini mendapatkan kepercayaan darinya. "Iya, nggak apa-apa Om. Katakan, apa ada yang bisa aku bantu?" tanya Diki. "Pagi ini Citra pergi," kata Hendro yang tampak resah. "Pergi kemana dia Om? Apa keadaan dia sudah membaik?" tanya Diki kembali. "Itulah, dia itu nggak bisa kalau merasa enakan sedikit selalu aja nekat melakukan apapun sesuka hatinya. Dan yang membuat Om khawatir adalah dia pergi ke kawasan hutan pinus itu dan beralasan ingin mencari jejak kejahatan dari orang yang telah mencelakai Adnan," ujar Hendro, membuat Diki membelalakan mata di balik sambungan telepon. "Apa yang aku dengar ini benar Om?" tanya Diki. "Benar, bahkan ponselnya aja sekarang susah untuk dihubungi. Sebenarnya saya merasa nggak enak hati kalau terus merepotkan kamu Diki. Tapi mengingat keadaan putri Om yang sangat keras kepala itu, khawatir kalau dia akan melakukan hal-hal yang malah akan membahayakan dirinya lagi," ucap Hendro, membuat Diki menelan ludah dengan berat. "Aku mengerti Om. Baiklah kalau begitu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan kembali keberadaan Citra saat ini. Berdoalah, semoga dia akan baik-baik saja." Diki pun kemudian mencoba untuk melacak keberadaan gadis itu, dan titik lokasi yang ia temukan ternyata memang benar. Citra berada di kawasan hutan pinus itu. Kenapa dia benar-benar nekat sih? Apa sebegitu besar cintanya untuk Adnan, sampai-sampai membuat dia seperti kehilangan separuh jiwanya, bahkan untuk lelaki yang sudah mati. Diki tampak mendengus kesal, tak menyangka dengan sikap Citra yang selalu di luar dugaan. Kemudian ia menghubungi seseorang untuk membantunya mencari keberadaan Citra. Diki pun meninggalkan pekerjaannya demi seorang gadis yang telah membuatnya tergila-gila hingga membutakan mata hatinya. Sementara itu di lain tempat, mobil gadis itu tiba-tiba mati mendadak. Dan ketika Citra mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetap tak dapat menyala. Ia pun menjadi semakin gusar karena menyadari mobilnya ini mengalami mogok. "Aduh, kenapa pakai mogok segala sih? Mana sepi banget ini tempatnya," keluh Citra. Kemudian ia mengambil sebuah payung dan keluar dari mobilnya untuk melihat keadaan mesin mobilnya. Namun, ia melihat ban depan mobil itu pun ternyata bocor, membuat gadis itu semakin kesal dan tampak kebingungan. "Ya Tuhan, lengkap sudah kesusahan aku hari ini. Apa karena gak dengar omongan orang tua kali ya? Makanya ada aja masalah yang datang. Aduh, terus aku harus gimana ini? Hujan juga makin deras, jauh dari mana-mana juga ini tempat." Citra pun kembali memasuki mobil, raut wajahnya pun semakin panik. Ia menoleh ke arah ponselnya dan langsung teringat bahwa sebelum memasuki kawasan hutan ini, tak jauh dari arah pusat kota ia melihat sebuah bengkel mobil yang cukup terkenal. Mengingat ia pun belum memasuki terlalu dalam area hutan itu, membuatnya merasa lega, karena di ponselnya masih terdapat beberapa garis sinyal yang artinya membuat ia masih bisa menghubungi seseorang. Ia tak mau melibatkan keluarganya dalam hal ini. Ia memilih mencari kontak bengkel tersebut untuk dapat membantu masalah mobil yang tiba-tiba mogok itu. Setelah mendapatkan nomor bengkel tersebut, ia segera menghubunginya dan kembali bernapas lega karena tak lama kemudian terdengar suara seorang lelaki yang menjawab panggilan dari Citra. "Halo, selamat siang. Dengan bengkel mobil Fuzura, ada yang bisa kami bantu?" ucap seorang lelaki dari balik telepon. "Selamat siang, ini saya mengalami kendala, jadi mobil saya ini tiba-tiba mati. Sebelumnya untuk beberapa bulan ini saya emang belum sempat servis mobilnya," sahut Citra. "Oke, montir kami akan membantu, tapi sebelumnya boleh diinfokan ini atas nama siapa, mobilnya dengan jenis apa, kemudian lokasi yang harus kami tuju berada di mana?" tanya salah satu petugas bengkel itu. "Saya atas nama Citra. Mobil saya berjenis BMW X3 M Sport. Lokasi saya saat ini berada di kawasan hutan pinus Lembang. Tepatnya sebelum pintu masuk Cikola Riverside," kata Citra. "Baik, kalau begitu montir kami akan tiba di lokasi dalam waktu kurang lebih 20 menit. Terima kasih telah menghubungi bengkel kami." Kemudian petugas bengkel tersebut melihat jadwal montir yang menerima on-call hari ini di layar komputernya.
lalu mengutus pegawai tersebut untuk menjalankan tugasnya itu. "Riko," panggil seorang atasan. "Iya Pak," sahut Riko yang langsung menghampiri atasannya itu. "Hari ini kamu yang bertugas untuk pelayanan on-call. Barusan ada seorang klien yang mengalami mogok, dan memang mobilnya belum mendapatkan servis beberapa bulan ini," ucap atasan itu sembari mencatat alamat dan nama klien yang baru saja menelponnya. "Baik, atas nama siapa dan alamatnya di mana Pak?" tanya Riko. "Atas nama Citra. Alamatnya memang agak ekstrim nih, di kawasan hutan pinus arah selatan itu." Lelaki itu pun sambil memberikan secari kertas pada Riko dan melanjutkan. "Itu sudah saya tulis lengkap lokasinya, nomor ponsel klien juga jenis mobilnya." Riko pun tampak termangu dan kemudian melihat dengan detail apa saja yang tertulis di lembaran kertas itu. Tentu saja ia langsung teringat dengan gadis yang pernah ia selamatkan tempo hari, yang tak lain adalah kekasih Adnan. Tetapi dalam benaknya ia berpikir kalau mungkin saja ini adalah Citra yang berbeda, mengingat terakhir kali ia melihat gadis itu masih terbaring lemah di rumah sakit. "Ah, mungkin aja ini bukan Citranya Adnan, dia kan lagi sakit. Gak mungkin lah tiba-tiba bawa mobil ke kawasan hutan itu," gumam Riko sambil mempersiapkan peralatan yang harus ia bawa. Saat ia sedang bersiap-siap dengan sepeda motornya, tiba-tiba saja sosok Adnan pun hadir di hadapannya, membuat Riko sedikit terkejut, karena tak biasanya sosok itu menemuinya di waktu bekerja. "Adnan, tumben amat lu nemuin gue, ada apa?" tanya Riko pelan, sembari menoleh ke arah sekelilingnya, khawatir ada yang melihat ia berbicara sendirian. "Gue lega karena akhirnya lu yang akan datang menemui dia di sana," ujar Adnan membuat Riko terheran. "Maksud lu apaan? Gue lagi ada kerjaan nih, darurat," ucap Riko sembari menyalakan mesin motornya. "Iya, seseorang yang akan lu temui ini adalah Citra. Dia memang pagi ini nekat membawa mobil ke kawasan hutan itu." Ucapan Adnan sontak membuat Riko tercengang dan mematikan mesin motornya. "Apa? Kok bisa dia ada di sana? Bukannya dia lagi sakit?" tanya Riko dengan menautkan kedua alisnya. "Dia sudah pulang sejak kemarin, keadaannya memang belum pulih sepenuhnya, tapi dia nekat pergi sendirian ke hutan itu. Dia mengira akan bisa menemukan jejak kejahatan atas kematian gua," kata Adnan dengan raut yang panik. "Tapi ini konyol banget, mana bisa dengan mudahnya dia berpikir begitu," ujar Riko. "Udah, makanya lu sekarang temuin dia, pakai juga jas hujan, karena di kawasan selatan tepatnya sebelum menuju hutan pinus itu sedang turun hujan deras," ujar Adnan membuat Riko menatap langit yang rupanya sudah mulai menggelap karena awan mendung. Oh, oke. Riko kemudian langsung mengambil jas hujan dan mengenakannya. Lalu ia langsung bergegas menuju lokasi di mana Citra berada saat ini. Sementara di lain tempat, Diki dan anak buahnya pun sedang berangkat menuju lokasi yang sama dengan Riko. Lelaki itu tampak begitu gelisah bercampur rasa kesal, karena gadis itu tak bisa berhenti sejenak memikirkan mendiang kekasihnya. "Setelah ini akan aku pastikan kamu gak akan pernah teringat lagi dengan Adnan, Citra." Diki melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi.